Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, khususnya yang sedang mengikuti perkuliahan pada mata kuliah Manajemen Personalia dan Kearsipan Sekolah. Pada kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen kearsipan sekolah. Sahabat-sahabat mahasiswa, kata arsip dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Belanda yaitu arsip, yang secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu arsium, yang artinya adalah peti tempat menyimpan sesuatu. Pengertian arsip awalnya menunjuk pada tempat atau ruang penyimpanan arsip, namun pada saat ini pengertian arsip lebih cenderung sebagai catatan atau surat yang memiliki nilai kegunaan yang perlu untuk disimpan dengan sistem kearsipan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata arsip disebut juga dengan velum atau bundel ya, yang berarti benang atau tali. Kala itu benang atau tali digunakan untuk mengikat kumpulan lembaran tulisan atau catatan agar ringkas dan mudah untuk dicari jika diperlukan. Dahulu, arsip identik dengan warkat yang berasal dari bahasa Arab yang berarti surat. Namun dalam perkembangannya, lebih lanjut pengertian warkat adalah lembaran yang berisi keterangan atau informasi yang mempunyai arti dan kegunaan. Warkat ini juga sering diartikan sebagai alat pembayaran non-tunai yang diperhitungkan melalui clearing. Sahabat-sahabat semua, kita akan mengutip pendapat dari Lembaga Administrasi Negara. Arsip itu menurut Lembaga Administrasi Negara adalah segala kertas, berkas, naskah, foto, film, mikrofilm, rekaman suara, gambar, peta, bagan atau dokumen lain dengan segala cara pencapaiannya dan yang dihasilkan atau diterima oleh suatu badan sebagai bukti dari tujuan sebuah organisasi, fungsi-fungsi kebijakan, keputusan-keputusan, prosedur-prosedur, pekerjaan atau kegiatan-kegiatan lain pemerintah atau karena pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya. Nah, itu menurut arsip menurut Lembaga Administrasi Negara. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 43 tahun 2009, arsip itu adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan arsipan adalah suatu bentuk pekerjaan tata usaha yang berupa penyusunan dokumen-dokumen secara sistematis, sehingga bila diperlukan dokumen-dokumen itu akan mudah didapat secara cepat. Kearsipan adalah suatu proses
kegiatan pengaturan arsip atau file, mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan. Nah, proses kearsipan menggunakan sistem tertentu dalam penyusunan pemeliharaan arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat, serta untuk pemusnahan arsip berdasarkan kriteria tertentu. Ruang lingkup kegiatan kearsipan itu yang pertama adalah penciptaan, penerimaan, dan pengumpulan arsip. Yang kedua adalah pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan arsip. Dan yang ketiga, penyimpanan dan pemusnahan arsip. Kita akan melihat apa itu sebenarnya manajemen kearsipan. Kita tahu bersama bahwa manajemen itu adalah proses dari beberapa tindakan, sejak dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh kegiatan tersebut bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Nah, jadi manajemen kearsipan tersebut adalah perencanaan, pengawasan, pengarahan, pengorganisasian, pelatihan, pengembangan, dan aktivitas manajerial lain yang ditujukan atas kegiatan penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusunan arsip dengan maksud untuk mencapai dokumentasi yang baik dan sesuai dengan kebijakan transaksi atau kejadian, peristiwa, ataupun kegiatan yang nyata, yang real, dan manajemen operasi organisasi yang efektif dan ekonomis, ataupun yang efektif dan efisien. Sahabat-sahabat semua, tujuan dari manajemen kearsipan itu untuk yang pertama itu adalah mendokumentasikan kebijakan dan transaksi organisasi secara akurat dan lengkap. Yang kedua itu, tujuan manajemen kearsipan adalah mengendalikan jumlah dan kualitas arsip yang dihasilkan organisasi ataupun sebuah lembaga pendidikan. Yang ketiga, menetapkan dan menjamin mekanisme kontrol berkenaan dengan penciptaan arsip dengan maksud untuk mencegah penciptaan yang tidak perlu, dan operasi sebuah lembaga yang efektif dan efisien. Yang keempat, untuk menyederhanakan aktivitas, sistem, dan proses penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan arsip. Yang kelima, menjamin preservasi dan penyusutan arsip sesuai dengan ketentuan. Dan yang keenam, menjamin perhatian dan pengarahan yang berkelanjutan terhadap arsip sejak awal penciptaan sampai dengan akhir penyusutan, serta menekankan pencegahan terjadinya kertas kerja yang tidak perlu. Sahabat-sahabat semua, kita akan melihat fungsi dari arsip itu ya. Secara umum, arsip memiliki fungsi untuk penunjang aktivitas administrasi, alat pengambil keputusan, bukti pertanggungjawaban sebagai sumber informasi dan wahana komunikasi. Selain itu, arsip berfungsi sebagai primer dan sekunder. Nah, kita akan melihat apa fungsi primer dari arsip tersebut. Fungsi primer dari arsip itu adalah
nilai guna arsip yang didasarkan pada kepentingan penciptaan arsip tersebut sebagai penunjang saat tugas sedang berlangsung maupun setelah kegiatan selesai, baik itu oleh administrasi lembaga atau instansi pemerintah, swasta maupun perorangan. Nilai guna arsip primer meliputi administrasi, hukum, keuangan, ilmiah maupun teknologi. Yang kedua, kita akan melihat fungsi arsip dari segi sekunder. Fungsi sekunder adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan bukan untuk pencipta arsip, melainkan bagi kepentingan lembaga, baik instansi pemerintah, swasta, perorangan, dan juga kepentingan umum lainnya, sebagai bahan bukti dan bahan pertanggungjawaban. Nilai guna sekunder meliputi nilai guna pembuktian dan penginformasian. Sahabat-sahabat semua, jika kita tinjau dari kepentingannya, arsip tidak penting adalah arsip yang kegunaannya habis setelah dibaca. Contohnya itu adalah surat undangan, memo, gitu ya. Kemudian arsip biasa adalah arsip yang mempunyai nilai kegunaan biasa untuk jangka waktu biasa. Mempunyai nilai kegunaan biasa untuk jangka waktu biasa. Nah, contohnya itu adalah surat-surat niaga. Kemudian arsip penting adalah arsip yang mempunyai nilai kegunaan besar untuk sebuah lembaga dalam jangka waktu yang cukup lama. Contohnya itu surat perjanjian kerjasama. Kemudian ada pula arsip yang sangat penting adalah arsip yang mempunyai nilai guna sangat penting bagi sebuah lembaga. Oleh karena itu, arsip ini harus disimpan secara terus-menerus atau abadi oleh sebuah lembaga. Contohnya itu adalah surat tanah, surat kepemilikan bangunan, dan lain sebagainya. Kemudian ada pula arsip rahasia. Arsip rahasia itu adalah arsip yang hanya boleh diketahui oleh orang-orang yang berkepentingan dengan surat tersebut. Contohnya adalah laporan keuangan, strategi pemasaran, dan lain sebagainya. Sedangkan jika kita tinjau dari fisiknya atau bentuk wujudnya, arsip itu berbentuk lembaran adalah wujud arsip yang berupa tulisan tertulis. Contohnya surat, memo, akta, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, arsip visual adalah wujud arsip yang dilihat dari dapat berupa gambar, lukisan, ukiran, peta, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat semua, implementasi sistem manajemen atau penataan arsip yang baik di lembaga pendidikan setidak-tidaknya itu harus mempunyai kegiatan. Yang pertama itu adalah melakukan penyimpanan terhadap arsip dengan menggunakan sistem yang baik. Yang kedua, melakukan pencatatan terhadap peminjaman arsip serta adanya kartu peminjaman arsip. Yang ketiga, penemuan kembali terhadap arsip saat diperlukan menggunakan cara manual dan elektronik atau menggunakan komputerisasi dengan waktu yang singkat, cepat, dan tepat. Kemudian melakukan pemeliharaan dan pengamanan arsip dengan cara memasukkan arsip ke tempat penyimpanan arsip dan membersihkan tempat penyimpanan dari debu. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu melakukan pemindahan terhadap arsip
dengan membuat jadwal pemusnahan dan jadwal retensi arsip. Nah, sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat mahasiswa yang sedang belajar tentang manajemen personalia dan kearsipan sekolah, pada kali ini yang membahas tentang konsep dasar manajemen kearsipan sekolah. Semoga konten singkat yang saya buat ini mampu membuka cakrawala berpikir sahabat-sahabat semua, mampu memberikan pandangan awal kepada sahabat-sahabat semua dalam mempelajari dan menggali lebih mendalam lagi tentang konsep dasar manajemen kearsipan sekolah. Semoga konten singkat ini bermanfaat untuk kita semua secara umum, dan juga semoga konten ini memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat semua. Saya Ijus Indrawan Anak Farid selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.